Ya, kenapa Tuhan izinkan ada virus corona? Kalau saya mau bilang, corona ini adalah sebuah tampi. Kita sedang disalib. Siapa yang mau disalib? Yang takut itu ya itu. Itu semuanya apa? Gambar, bukan beras. Jadi orang yang berani datang itu orang yang ditampi. Orang yang gak berani datang itu gambar semua, yang gak tahan uji. Nanti begitu diuji semua terbakar. Puji Tuhan, di tempat ini saya percaya kalau ada orang-orang yang sudah ditampi. Amin. Nah makanya siapkan diri untuk menjadi hamba. Saya itu setiap hari itu berdoa itu gak pernah minta berkat Tuhan. Karena saya percaya bahwa berkat itu mengiringi orang percaya. Amin. Jangan merengek-rengek kayak anak kecil di hari Tuhan berkati untuk orang. Gak usah, gak perlu. Amin. Percaya saja bahwa ya itu rasa Roh Kudus sudah diutus buat kita untuk menuntun kita itu masuk satu rancangan Bapa yang begitu luar biasa. Kita harus mengerti bahwa hidup kita ini kita harus benar-benar memberi diri kita itu dipimpin Roh. Jangan seperti GHD walaupun ikut Tuhannya begitu luar biasa, melakukan banyak mukjizat yang begitu luar biasa melayani Tuhan, yang begitu tulus, tapi dia sendiri nggak tulus. Sehingga dia berpikir, kalau Tuhanku ini pasti segan di sama Naaman. Sehingga dia kejar Naaman. Ya. Coba kita buka di Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ya. Aku bacakan. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan ayat 7 dulu. 7 sampai 10. Ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Ya. 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. 10-nya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanyalah melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Jadi untuk Tuhan itu jangan pernah berharap upah dunia ini. Kita lakukan, kita melayani Tuhan itu yang kita kejar itu upah sorga. Bukan upah yang mementingkan jasmani kita ini. Tubuh jasmani kita ini nggak berlaku di sorga. Seperti Paulus katakan, aku didesak dari kedua belah pihak. Di satu sisi, aku ingin tinggal bersama Bapa di sorga. Di satu sisi aku tahu bahwa ada banyak orang yang harus dia layani. Begitu dia terbeban berat saat itu. Dia bergumul begitu luar biasa. Sehingga dia tahu ambil keputusan. Dia katakan apa? Hidupku adalah untuk Kristus. Dia katakan mati adalah keuntungan. Nah jika hidup, dia tahu harus berbuat. Berbuat untuk Tuhan. Jangan seperti GHD. Ya, kalau kita lihat Amsal 3 ayat 5 dan 6. Coba kita yang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bukan jalan kita. Yang kita mau itu dalam hidup ini ya kebanyakan sih maunya aku, maunya kita. Ya saya cuma berdoa setiap pagi hanya bilang Tuhan terima kasih buat hari ini yang kau telah jadikan. Terima kasih Tuhan tingkap langit pun sudah kau buka dan berkat-Mu sudah kau curahkan bagi kami anak-Mu yang sudah kau pilih tetap untuk menerima apa yang kau janjikan. Ya.
Tuhan, saya bilang, kiranya Tuhan ada orang yang mau kau injili, utus dia kepada hamba, atau utus hamba kepada dia. Pakai hamba Tuhan seturut kehendak. Haleluya. Jadi di setiap tempat kerjaan pun kita bisa menginjili. Ya, walaupun mereka nggak terima Tuhan, sekalipun kita terima makian, benci oleh orang, nggak perlu satu khawatir. Orang Bangka, orang Jebus itu paling takut dengan saya. Takut apa? Padahal saya sering menolong, sering memberi, tapi mereka takut diinjili. Rata-rata mereka sakit di rumah sakit, udah mau mati, baru, oh coba dong kamu doain siapa tahu sembuh. Haleluya, datang walaupun besok mati. Amin. Jadi saya ini seperti apa? Pendoa musuh pencabut nyawa. Kenapa? Sampai di sana, ya saya tetap nginjilin dia dulu. Ya, ada teman sekelas saya, satu kelas. Kokonya ini kerja sama saya. Adiknya perempuan itu satu kelas dengan saya Pak waktu di Bangka. Udah kanker stadium 4, nggak kasih tahu saya. Udah sampai bener-bener udah pokoknya nggak bisa segala-galanya deh. Dia kasih tahu saya itu pun bukan dia, sepupu saya. Lan, kamu nggak doain si itu katanya? Hah? Saya bilang kokonya aja nggak pernah ngomong sama saya bilang. Akhirnya apa? Saya bilang sekarang di mana? Di rumah sakit Gatot Subroto. Oke, saya bilang. Udah baru saya ajak kokonya. Yuk, saya bilang, saya mau doain adik kamu. Sampai ke sana, bla 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 bla. Saya lihat kondisinya udah seperti itu. Ya, orang usaha sembako yang begitu besar sampai ludes, sampai utang. Bayangkan. Ya, akhirnya saya doain, bukan doa saja, kita pun memberkatinya. Makanya di hadapan Tuhan itu harus menjadi berkat, bukan mencari berkat, bukan doain orang yang kaya semangat, doain orang miskin lemes. Haleluya, doain itu lah akhirnya. Nah, jadi ada banyak mereka yang saya injili. Ketika mereka bertengkar di rumah tangga, kita dicari. Ya, kita kasih masukan. Saya ada teman satu, Bu, kaya dah. Dia kerjasama dengan apa itu Anton Medan. Anton Medan kasih dia proyek. Wow, besar. Nggak begitu lama ya. Pokoknya semua penglaris dia pakai. Nggak lama dia sendiri sudah pakai mobil Estoril. Istrinya udah pakai Innova. Anaknya sudah pakai Eknova. Yang satu lagi saya lupa anak cowoknya pakai apa. Mobil baru 4x4-nya begitu luar biasa. Ya, tapi kejadian demi kejadian aneh. Anak buahnya bantu potong kaca, dia buka toko kaca di Depok. Kepotong tangannya. Sepupu saya cerita, dia sama sepupu saya CS. Sebenarnya sih dulu CS juga dari Palembang. Karena saya Kristen jadi nggak CS. Ya akhirnya, ya Tuhan bilang, Tuhan memisahkan kita dari dunia ini kepada yang gelap kepada terang, gitu loh. Kalau kita masih CS dengan dunia ya berarti ya tanda tanya juga sih, kita sudah dipindahkan belum? Pokoknya anak buahnya sampai ada yang mati deh pokoknya. Saya cerita sama sepupu saya itu tumbang. Ya, apa yang dia pakai itu sudah minta tumbang. Sebentar lagi nyawanya diminta, saya bilang. Kalau dia tidak bisa menyediakan tumbal, dia jadi tumbal, saya bilang. Karena saya banyak baca buku Daltoni, ya, Hidayat segala macam. Waduh, saya jelasin terus. Saya bilang kasih tahu dia, saya bilang. Kalau dia mau selamat, suruh kami akan melayani dia. Nggak disampai-sampaikan, Pak. Akhirnya apa? Nggak lama kemudian katanya sakit jantung. Sakit jantung, ya, dia bilang dan dia bilang ya orang bilang tuh dia orang tuh bukannya bersyukur, maksudnya gimana ya? Dia bilang untunglah pertama ada duit, kedua katanya untung ada dewa penolong, kenal dokter profesor ahli jantung,
ya, yang ngobatin dia. Saya bilang ya terserahmu lah, saya bilang. Ya kalau saya bilang saya untung saya ada Tuhan, saya tidak sakit jantung. Amin. Ya, kita mesti berani, nggak usah takut-takut. Nah akhirnya apa? Dibawanya nggak sembuh, bawalah dia ke Singapura. Operasi, balik ke Jakarta, operasinya gagal. Balik lagi ke ini. Nah, sepupu saya ini, namanya orang dunia sih wajar lah. Kalau Anda dan saya ngomong begitu nggak wajar. Dan dia bilang, untung dia kaya. Untung saudaranya kaya. Untung saudaranya juga mau nolong. Orang Kristen dia banyak nggak mau nolong. Habislah entah berapa M di sana. Pulang dari Singapura, ya rencananya besok saya mau ke sana, mau doain dia. Malamnya COVID, mati. Saya ngomong sama sepupu saya, kamu mau ngomong untung ada apa lagi sekarang? Duit punya, saudara kaya punya, bisa kena nilai itu, mati juga sih kan? Saya bilang kalau saya akan berkata untung saya ada Tuhan Yesus. Ya, tiket ke surga itu sudah pasti. Kalau kamu saya bilang, nah coba, kamu mau ngomong untung ada apa? Ya kan? Ya kita bersyukurlah Tuhan sudah pilih kita, amin. Nah makanya menjadi hamba yang setia itu jangan seperti Gehazi, jangan bersandar kepada pengertiannya. Jadi kita udah layani Tuhan itu jangan bersandar kepada pengertian kita, amin. Ya kadang-kadang kan kita juga maaf, ini gembala nyuruh mulu nih, ya kan? Dia nggak tahu maunya saya apa, gitu loh. Kadang-kadang itu membuat kita kepahitan, ya, sehingga membuat kita itu melayani Tuhan itu tidak maksimal. Tapi pagi ini saya lihat yang melayani Tuhan begitu luar biasa, amin. Ya, puji Tuhan, apalagi masih muda, percayalah kalau kalian mengabdi kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun kalian itu kepada jalan yang benar-benar baik, yang tidak mengalami bahaya, celaka, sakit, penyakit. Amin. Yang tidak mengalami duka cita, yang tidak mengalami segala hal itu deh. Sebab Tuhan mau memerdekakan kita, amin. Amin. Ya, jadi ya itu pertama, ya jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita lihat di Efesus 5:17 ini Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi dalam hidup ini ya kita harus mengerti kehendak Allah. Untuk mengerti kehendak Allah itu kita harus merendahkan hati, jangan keraskan hati. Amin. Ya saya masih tetap belajar, amin. Kalau lihat saya di bengkel kalian akan kaget. Kenapa? Karena anak buah yang saya didik itu beban semua. Jadi kadang-kadang udah gak bisa dengan kata-kata lembut. Jangan lihat saya di gereja ya, kamu mau lihat saya di bengkel. Jadi yang kedua, untuk menjadi hamba yang setia, di ayat 21-23, ya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejar dirinya, turunlah ia dengan segera dari kereta untuk menawarkan dia dan berkata, "Shalom." Jawabnya, "Shalom, Tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim, antara rombongan Nabi. Baiklah, berikanlah kepada mereka." Ya, ayat 23-nya, Naaman berkata, "Silakan ambil 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak. Ya. Jadi yang pertama, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Yang kedua, kita lihat Gehazi ini tamak. Maksud hati meminta 1 talenta. Ya, Naaman mendesak 2 talenta, bungkus. Haleluya. Ya, bungkus. Jadi kalau kita sudah bersandar kepada pengertian kita, udah pasti kita akan dituntun oleh sadar pengertian itu kepada tamak seperti Gehazi. Amin. Jadi aminin deh. Ya, jadi dia tamak loh sebenarnya. Ya. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan.
Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah terhadap hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu. Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Boleh kaya dunia ini, terserah, bahkan dunia ini milik kamu. Tapi begitu meninggalkan dunia ini, kamu di dunia lagi, nggak di surga. Nah, makanya tujuan hidup itu kita seperti Paulus. Saya paling bangga dengan Paulus. Orang begitu keras, orang begitu kejam, pengis. Lihat, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, diubah 180 derajat. Begitu sabar, begitu, luar biasa sekali. Itu orangnya di zaman Tuhan, amin. Kalau istri masih banyak nuntut sama suami, jangan bilang di zaman Tuhan kan. Jangan hantu yang jamah. Saya kadang-kadang bingung. Ada banyak nih memang di keluarga. Kalau istrinya yang mengasihi Tuhan, suaminya yang suka uring-uringan. Kalau suami yang begitu mencintai Tuhan, istrinya lagi bilang, orang lain lu perhatiin, gua lu gak perhatiin katanya. Ini kadang iblis tuh gocol di rumah tangga kita. Ya, puji Tuhan, saya juga, bahkan istri dan anak saya itu kurang mendukung. Ditangkap Tuhan lagi banyak utang, melayani Tuhan masih banyak utang. Gembel. 2003 saya terima Tuhan Yesus dengan utang begitu banyak. Utang apa? Utang judi bola, utang narkoba, utang duit rentenir. Ya, anak mau sekolah gak punya duit. Puji Tuhan, 2004 ya, dengan modal iman saya buka toko. Ya, pokoknya tuh saya percaya itu semua karena rencana Tuhan. Ada orang kios masih ada 6 bulan bangkrut. Saya bilang, saya lanjutin ya, saya bayar sekian, boleh nggak? Dia bilang boleh. Harusnya 12 juta sekian, saya cuma bayar 2.500.000 karena orang bangkrut. Ya, udah ada orang kenapa saya susun? Karena saya sudah ada pelanggan. Ya, berjalannya waktu bla sampai hari ini, ya puji Tuhan. Walaupun rumah masih kredit, tapi saya 2 rumah. Itu pun karena Tuhan, amin. Ya, punya mobil pun karena Tuhan. Orang nggak bisa bayar utang, nanti utangan potong-potongnya. Untuk mobil yang nggak saya suka, sampai saya cinta sama mobil itu karena enak. Jadi yang kedua itu kita jangan tamak. Karena kalau kita tamak, kita bisa menghalalkan segala cara. Apalagi dalam pekerjaan saya. Ada banyak orang begitu percaya saya. Ya, kalau saya tamak, barang imitasi saya bilang di sini. Barang yang tidak saya ganti, saya bilang ganti. Cepat kaya enggak? Cepat. Apalagi saya pakai topeng pelayanan, topeng pelayanan. Ya, seperti saat kaum Kedar kita yang jumlah banyak teriak-teriak, topeng agama itu banyak tuh, kenceng tuh dia. Tapi untuk apa? Kira-kira apa yang kita lakukan itu tidak membawa damai? Kalau sudah terjadi, minta ampun. Sekali kita jatuh dalam dosa, deg-degan. 2 kali masih ada deg-degan. 3 kali deg-degan itu sudah mulai hilang. 4 kali kebiasaan akhirnya. Makanya hidup di dalam dosa. Ya, dosa itu tidak pernah datang sendiri. Dan dosa itu selalu membawa teman. Dari kesadaran kepada pengertian sendiri, ya, tamak. Ya, yang ketiganya apa? Kita lihat dulu di ayat ya 24-25 tadi yang kita baca. Setelah mereka sampai di bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruh kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tenang sekali dia jawab. Jadi bersandar pada pengertian sendiri. Yang kedua tamak, yang ketiga
nggak jujur. Seperti teman saya, ya, makan pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, makan. Selisih berapa? Sama kita ada bawa PK hamba Tuhan di pedalaman. Ada berapa hamba Tuhan yang saya tahu dia tidak berkasih. Untuk cross checknya supaya yakin, saya telepon lagi kepada hamba Tuhan yang di NTT. Saya bilang, Pak Jos, tolong kau cek, aku bilang, hamba Tuhan ini apa temanku ada kasih PK nggak? Sebab laporannya ada nih, saya bilang. Bener tuh, nggak ada yang saya suruh minta. Ya, dari PK saya bilang mati. Nah itu dia. Ribut dong Pak, saya tegur. Kita otomatis lah. Ya kalau Pak Rudi saya tegur. Ya kalau di dalam Tuhan sih bisa terima. Tapi karena tidak di dalam Tuhan seperti teman saya, udah pasti nggak terima. Dia balik fitnah saya. Bilang saya yang mencuri uang itu. Gila loh. Dia bilang, ya saya di NTT kan tidur berdua, dia bilang. Dompet kan saya gantung di pintu katanya. Saya hitung duit tinggal segitu, makanya saya ngarang, dia bilang. Saya bingung katanya. Anjir. Mau saya rontokin tuh giginya sebenarnya. Untung ada Tuhan. Saya masih tahan. Ya, begitulah akhirnya hidupnya hari ini juga tidak lebih baik. Percayalah, kalau Tuhan buka tingkap langit, aduh, sudah gak ada yang bisa tahan. Kerjaan saya tuh sampai saya bilang aduh. Orang lain sampai terheran-heran. Semuanya sepi, saya ramai. Benar. Saya bisa begitu, saya juga nggak tahu. Kalau bukan Tuhan, itu nggak mungkin kan. Orang yang nggak ngerti bayar pajak sampai dituntut orang yang datang mengurusin semua, sehingga saya PKP, pengusaha kena pajak, bisa rekanan dengan pemerintah. Luar biasa kan? Mereka sendiri yang bantu semua. Tiba-tiba Tuhan utus seorang yang kerja di kantor pajak, bantu saya semua. Kalau saya tanya itu konsultan pajak bikin PKP itu paling dikit tuh 10 juta. Orang ini saya cuma PKP 500.000. Dia kamsir. Wah, begitu saya masuk di kantor pajak semuanya ternyata luar biasa. Ya puji Tuhan lah saya bilang. Sampai hari ini nggak ngerti. Sekarang anak saya udah bantu di toko, dia juga ngerti, dia sendiri yang belajar bagaimana bayar pajak. Luar biasa. Jadi supaya kita tidak tamak itu, hidup kita itu fokus kepada Tuhan, ya. Fokus kepada Tuhan dan kehendaknya. Kalau kita nggak fokus pada Tuhan dan kehendaknya, apalagi dompet udah tipis, udah mulai khawatir, ya kan? Udah mulai berpikir, aduh siapa yang dapat gue pinjam ya? Gak usah. Tuhan katakan kalau engkau lagi nggak ada, jangan datang kepada saudaramu, ya? Firman Tuhan dahsyat, ya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Amin. Ya makanya saya katakan orang yang nggak cukup itu memenuhi keinginan. Kalau memenuhi kebutuhan semuanya cukup. Kenapa saya berani bilang? Ini celananya saya pakai belasan tahun. Ya. Tapi kalau keinginan saya ganti baju, ya sampai ini baju murah loh, 70.000, tapi rapi, ya. Belinya di Mangga 2. Itu pun ngangkat istri beli baju. Lihat ada murah, beli. Jangan kayak orang pakai baju, aduh ratusan ribu, jutaan pakai. Ya, jadi yang pertama jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mungkin selama ini kita sudah bersandar kepada pengertian kita, kepintaran kita, kehebatan kita. Yang kedua, ya kita jangan tamak. Yang ketiga, kita harus jujur. Masih ada waktu Pak? Satu lagi.
Singkat saja. Yang keempat, ya, tadi kan katakan di haji setelah menerima itu mendapat kebun-kebun, punya itu beranggur, ya. Yang keempat ini kita harus kenapa? Tinggalkan zona nyaman. Tanpa kita berani meninggalkan zona nyaman, kita tidak akan dapat melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita ambil contoh seperti Musa. Dia sudah menjadi anak angkat putri Fir'aun. Apa yang tidak ada di senarannya? Semuanya ada, ya kan? Tapi dia mau bersusah payah dengan umat Allah. Lalu dihujat, belum lagi diapain semuanya. Tapi Musa berkata apa? Ya, di Ibrani 11 ayat 24-26 dia katakan apa? Ya, harta Mesir itu satu penghinaan bagi dia. Makanya dia rela bersusah payah dengan umat Allah. Karena dia tahu, ya, janji Tuhan itu lebih dahsyat. Apalagi seperti Abraham meninggalkan zona nyaman, ya, diutus kemana? Ya, dia mau. Jadi ya, ayat penutup saja, ya, di Mazmur 145 ayat 13b. Jadi selama ini mungkin kita ragu-ragu, ya, kita khawatir. Peganglah janji firman Tuhan. Tuhan katakan apa? Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Amin. Jadi kalau Tuhan katakan aku memberkati engkau, itu pasti. Amin. Ya, aku menuntut engkau, pasti. Ya, tergantung kitanya semuanya. Ya, kembali lagi kita percayakan saja hidup ini kepada Tuhan. Janganlah menjadi Gehazi. Kita jadilah Elisa. Ya, menjadi hamba yang setia. Ya, Alkitab tidak mencatat Elisa itu mati kelaparan. Ya, semuanya dicukupkan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saya rasa cukup karena gembala sudah kasih tugas. Ya. Haleluya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus hamba di tempat ini. Hamba telah menyampaikan isi hatimu di tempat ini. Hamba telah berhenti beribadah di tempat ini. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus tetap berkarya, Roh Kudus tetap bekerja, sehingga benih firman ini Tuhan bertumbuh berakar di setiap kami. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba serahkan ibadah seterusnya ke tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Rudi, gembala tempat ini, ya, setiap pelayanmu tempat ini, semuanya Tuhan memberkati. Usaha pekerjaannya Kau berkati, pelayanannya Kau berkati, keluarganya Kau berkati, semuanya Kau berkati. Sehingga melalui gereja tempat ini Tuhan, ada banyak jiwa dibawa kepadamu. Segala puji syukurnya bagimu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya. Kiranya firman yang telah disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Untuk pengumumannya bisa dipersilakan kepada Pak Rudi. Terima kasih Pak Awan, luar biasa, serius banget ini benar hamba Tuhan yang spesial. Puji Tuhan, terima kasih berikan buat kami. Amin. Ya, shalom saudara. Ada kabar berita sukacita. Kita tanggal 12 Desember ada kuliah umum di tempat ini. Kalau saudara punya anak atau saudara masih rindu ingin ikut kuliah, bisa daftar sama saya. Masuk tahun depan Januari kita ada kuliah
setiap hari Selasa malam jam 7 malam dan setiap Sabtu malam jam 7 juga, seminggu 2 kali. Bagi saudara mau siap sekolah tinggi teologi global Jakarta, dan beliau itu kerjasama dengan saya bukan di tempat ini. Nah, siapa yang mau ngambil STH pengajaran dapat berhubung sama saya. Nanti mau tanya lebih lanjut langsung ke saya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita akan memberikan persembahan. Persilakan untuk menyiapkan persembahannya. Jika sudah siap semua, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan Bapa. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami ya Tuhan, agar kami supaya Tuhan memberikan dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kebaikan-Mu, kasih kemurahan-Mu Tuhan, kembali kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Atas ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih bahwa kehadiran-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami nyatakan bahwa Engkau hadir, Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami nyatakan kalau ibadah kami berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih terlebih kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah berkati kami pagi hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah berkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, lidah Engkau limpahkan setiap atas hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupannya. Berkati Tuhan sebagai seluruh keluarga sana. Tutup bungkus keluarga ini Bapa dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapa yang baik.
Yesus, khususnya kami berdoa buat gembala jemaat-Mu Tuhan, yang masih Tuhan percayakan Tuhan untuk menggembalakan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kembali kami bawa hamba ke dalam tangan-Mu Bapa, kiranya berkat surga turun atas hamba-Mu, berkat kesehatan, kekuatan Tuhan. Kau tambah-tambahkan bagi hamba-Mu Tuhan, berkati penggembalaannya, bahkan seluruh aspek kehidupannya Bapa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan yang sudah berjadi lelah Tuhan melayani pekerjaan-Mu bagi hari ini Tuhan. Bapak, berkatilah seluruh pengerjaan ini Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Tingkat-tingkat langit-Mu sudah terbuka bagi seluruh pengerjaan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap umat-Mu Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan umat-Mu Bapak yang belum dapat hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, sekalipun mereka beribadah di rumah Tuhan, kami percaya Bapak, sebagaimana Tuhan Engkau memberkati kami di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih suatu kerinduan bagi kami Tuhan. Bapak, kami rindu Tuhan kembalikan bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan, mulai yang kecil sampai tertua sekali Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati pohon anggur adonan mereka Tuhan, kesehatan, perlindungan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang melindungi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus, berkati keuangan gereja menjadi keuangan sehat di hadapan-Mu Tuhan. Berkati bendahara gereja hati yang bijaksana takut akan Tuhan. Senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup Ibu ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berkati bangsa pilihan bangsa Israel Tuhan. Berkati bangsa pilihan-Mu sesuai janji-Mu Tuhan. Sehingga berkat itu boleh mengalir ke bangsa kami, bangsa Indonesia Bapak. Dari tempat ini Tuhan kami sehati berdoa atas bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena kami sehati percaya hanya satu Allah, yaitu Yesus Kristus yang sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kiranya tangan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau ambil alih seluruh bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Sebab bangsa Indonesia milik-Mu Bapa, sebab bangsa Indonesia kepunyaan-Mu Bapa. Berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan Tuhan. Semuanya Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus memberkati Banten Tuhan. Kami rindu Tuhan, seluruh hamba-hamba yang Tuhan percayakan di Banten, satukan hati mereka Bapa, sehingga mereka boleh bersatu hati, sepikir untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus berkati Tuhan para resmi Tuhan. Kami rindu Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati kami, menyelamatkan kami, selamatkan para resmi Tuhan, karena masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, pimpin dan sertaikan Bapak, sehingga kami boleh tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Setiap kecelakaan rumah Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, sebelum kami menerima berkat hamba-Mu Tuhan, kami mau berdoa Bapak kami. Bapak kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Shalom saudara yang diberkati Tuhan, yang sudah dipenuhi firman. Mari kita angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Yesus, oh masih sekian. Tuhan Yesus berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sinar wajah kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapi wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, anak cucumu, keluargamu, orang tuamu, sanak saudaramu yang dekat maupun jauh. Semuanya Tuhan selamatkan mereka. Terimalah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara.
Amin.